Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Sejumlah informasi akan kami sajikan dalam Indonesia Bicara kali ini dan juga perbincangan tentunya kami akan mengangkat tema tentang menyongsong pilkada serentak. Dan saudara, kita akan segera memulai ataupun berbincang terkait dengan tema kita di Indonesia Bicara malam hari ini, yaitu menyongsong pilkada serentak. Ada sejumlah hal yang menarik jelang pilkada serentak 2024, selain sejumlah nama mulai disebut-sebut untuk diusung dalam pilkada 2024, juga ada putusan Mahkamah Agung terkait dengan batasan umur calon kepala daerah yang juga menimbulkan sejumlah kontroversi. Kami akan membahasnya dan sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Sudah ada Komisioner KPU Republik Indonesia Idam Holik dan juga dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini. Mas Idam dan juga Mbak Titi, selamat malam. Ya, Mbak Titi dan Kang Idam, kami belum bisa mendengar suaranya. Mungkin bisa diaktifkan dulu audionya. Izin Kang Idam dan Mbak Titi, audionya belum bisa kami dengar di studio. Mbak Titi dan Kang Idam sudah bisa mendengar suara saya? Baik, tapi sepertinya kami di studio belum bisa mendengar suara Mbak Titi dan juga Kang Idam. Kami akan nanti berbincang terkait dengan tema kita malam ini, yaitu menyongsong pilkada serentak. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara, tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara, dan juga sudah bergabung malam hari ini bersama kami Kabak Penum Ropenmas Divisi Humas Polri, Kombes Polisi RD Adri Mulancaniago. Selamat malam Pak Kombes, Pak RD. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih. Sebelum saya ke Pak RD, saya ke Kang Idam terlebih dahulu. Ini jelang Pilkada 2024 nanti pada tanggal 27 November, tapi sekarang kita sudah merasakan tensinya mulai menghangat ini. Ada sejumlah nama yang kemudian diusung, disebut-sebut untuk dicalonkan. Bagaimanakah kemudian proses ataupun tahapan penyelenggaraan Pilkada pada saat ini? Saat ini kami sedang mempersiapkan rekrutmen Pantarlih, ya, petugas pemutahiran daftar pemilih, yang dimana mereka akan mulai bekerja pada tanggal 24 Juni sampai dengan 25 Juni dalam rangka melakukan pemutahiran daftar pemilih. Dan di saat yang sama juga KPU sedang melakukan proses verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Jadi ada dua tahapan yang sedang kami selesaikan, dan di saat ini pula kami sedang menyelesaikan legal drafting rancangan peraturan KPU tentang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang rencananya kami akan buka pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Baik, Kang Idam, terkait dengan proses verifikasi pendaftaran bakal calon ini, ada kemudian sejumlah hal yang menarik, misalnya soal putusan Mahkamah Agung. Sejauh mana kemudian ini pengaruhnya? Berkenaan dengan putusan Mahkamah Agung dengan nomor 23P/2024, kami berencana akan menindaklanjutinya dengan normakannya dalam rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran bakal pasangan calon, dan kami juga akan berkomunikasi dengan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, yang dimana kami akan menyampaikan bahwa KPU akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut, karena memang putusan Mahkamah Agung tersebut itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya Pasal 9 Ayat 2. Jadi dengan demikian putusan Mahkamah Agung itu pada dasarnya merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada KPU, apalagi beberapa putusan DKPP menegaskan agar KPU lebih pasti lagi dalam menerapkan prinsip berkepastian hukum.
Artinya putusan MA itu akan langsung dilaksanakan saat ini dan bukan berlaku surut untuk pilkada berikutnya. Berkenaan dengan pemberlakuan aturan tersebut, ya rencananya kami akan jadikan aturan teknis untuk penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilkada serentak nasional ini. Dan saat ini juga kami sedang melakukan rapat harmonisasi peraturan KPU ya berkenaan dengan pencalonan ini dan nanti hasilnya kami akan undangkan dan kami akan umumkan kepada publik. Kang Idam, akan diumumkan ke publik kapan? Iya, kami akan sampaikan ke publik nanti setelah kami selesaikan proses rapat harmonisasi ini. Oke, baik. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini kan sudah pilkada serentak yang kesekian kali kita gelar begitu ya. Kalau kita melihat kemudian proses ataupun tahapannya, apa-apa saja menurut Mbak Titi yang kemudian krusial yang harus betul-betul diperhatikan, dan bagaimana juga tanggapan Mbak Titi soal putusan MA itu, sejauh mana itu bisa berdampak ataupun berpengaruh terhadap PKPU dan juga terhadap tahapan pilkada saat ini? Ya, terima kasih Mbak Erdi. Jadi memang menjelang pilkada serentak 2024 banyak hal yang harus kita kawal dan pastikan kesiapannya. Kami mencatat 4 hal yang harus betul-betul diperhatikan terkait dengan kesiapan pilkada. Yang pertama adalah soal anggaran. Meskipun semua daerah sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman NPHD ya, nota perjanjian hibah daerah, tetapi juga harus dipastikan anggaran itu bukan hanya tersedia, tetapi juga dicairkan sesuai dengan kerangka waktu yang dibutuhkan. Yang kedua adalah terkait dengan personel. Jadi bagaimana kemudian personel direkrut sesuai dengan jadwal dan juga dipersiapkan pelatihan penguatan kapasitas sehingga ada penguasaan yang baik terkait aturan pilkada. Apalagi mengingat Mbak Herdi, ini aturan antara pemilu dan pilkada itu terdapat sejumlah perbedaan yang kalau tidak betul-betul dikuasai oleh para pemangku kepentingan, dia bisa melahirkan kebingungan dan problem teknikalitas di lapangan. Yang ketiga itu soal regulasi. Jadi tadi sudah disampaikan sejumlah regulasi masih dalam persiapan, harapannya tentu saja regulasi teknis sebagai implementasi lebih lanjut dari undang-undang ataupun putusan pengadilan itu bisa disiapkan tepat waktu, tidak mepet, dan disosialisasikan dengan baik. Serta juga mendengar masukan dari masyarakat. Yang terakhir, sosialisasi dan diseminasi terkait dengan tahapan, itu betul-betul dibutuhkan agar masif ya, sehingga keterlibatan masyarakat bukan hanya dimobilisasi pada hari pemungutan suara, tetapi terbangun ikatan yang kuat juga untuk mengawal tahapan yang berlangsung. Nah, terkait dengan putusan Mahkamah Agung, tentu saja kalau ini betul-betul diimplementasikan untuk Pilkada Serentak 2024 melalui perubahan peraturan KPU pencalonan, yang menjadi pertanyaan adalah kita menunggu KPU mengeset tanggal pelantikan itu kapan. Karena kalau kita baca peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, itu kan tidak ada ya tanggal pelantikan sebagai rujukan untuk melakukan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 27 Agustus yang akan dimulai nanti. Jadi tentu saja menarik menunggu peraturan KPU ini di tengah pandangan sejumlah pihak yang menyatakan bahwa dari sisi kerangka waktu tahapan, sesungguhnya putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 itu sudah tidak bisa lagi diterapkan mengingat perseorangan yang sudah menyerahkan syarat dukungan, dan artinya kalau diberlakukan rujukan usia itu adalah saat pelantikan, ada banyak orang yang mungkin saja punya peluang untuk maju lewat jalur perseorangan karena waktu usianya itu masih memadai, menjadi kehilangan peluang itu karena penyerahan bakal syarat dukungan bakal calon perseorangan itu sudah terlewati. Jadi harapannya mudah-mudahan Pak Idam dan kawan-kawan selain proses harmonisasi yang berlangsung juga ada suara-suara publik yang diikut didengar ya terkait dengan bagaimana misalnya operasionalisasi putusan Mahkamah Agung. Tapi kalau saya sendiri sepakat bahwa memang putusan Mahkamah Agung ini final dan mengikat, kita harus hormati. Perbedaan pendapat mungkin lebih pada implementasi atau operasionalisasinya kapan. Apakah misalnya di 2024 ataukah di pilkada berikutnya? Karena kalau kita baca misalnya putusan-putusan
pengadilan baik Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi, terutama Mahkamah Konstitusi juga banyak mempertimbangkan perkembangan tahapan dan juga operasionalisasi suatu putusan dalam konteks tahapan yang sedang berlangsung. Begitu Mbak Herdi. Baik, saya ke Pak Herdi. Ini tinggal beberapa bulan lagi kita akan menggelar pilkada serentak pada bulan November nanti. Apa kemudian persiapan yang tengah dilakukan oleh kepolisian, terutama kalau kita bicara soal pengamanan dan juga keamanan? Karena ini akan ada 33 provinsi yang akan memilih gubernur dan wakil gubernur, dan lebih dari 500 yang akan memilih kepala daerah, bupati, dan wali kota. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa memang nanti di dalam bulan November ya, tahun 2024 ini, itu ada pelaksanaan pemungutan suara terkait dengan pilkada serentak. Di mana dengan adanya pilkada serentak tersebut, Polri sekarang ini melakukan suatu operasi yang namanya Operasi Mantap Praja 2024. Nah, operasi tersebut, operasi kepolisian tersebut, ya, ini merupakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda, oleh Polres di seluruh Indonesia. Nah, kembali saya tekankan bahwa operasi Mantap Praja yang sudah kita dari Polri melaksanakan tersebut itu ditujukan kepada kewilayahan, yaitu Polda maupun Polres. Nah, kemudian dalam bentuk pengamanan apa persiapannya? Kita ketahui bersama dalam jadwal pelaksanaan pilkada tersebut itu ada tahapan, yaitu mengenai masalah persiapan, satu. Kemudian yang kedua adalah masalah pelaksanaan. Nah, disitulah Polri hadir, ya, di mana strategi pengamanan yang sudah disampaikan yaitu dalam mempersiapkan operasi Mantap Brata itu untuk memastikan keamanan selama pilkada serentak. Karena tantangan yang dihadapi sama, yaitu terkait masalah polarisasi. Ya, seperti kita ketahui polarisasi itu ini akan berakibat perbedaan pilihan di masyarakat. Nah, oleh karena itu Polri hadir pada kegiatan-kegiatan di pilkada ini, ya, akan lebih menggunakan kearifan lokal, ya, sesuai budaya di masing-masing daerah. Demikian, Mbak. Oke, baik. Lalu kemudian bagaimana sinergi yang dilakukan antara kepolisian dengan pihak terkait, misalnya dengan KPU, Bawaslu, dan juga pihak-pihak lainnya, Pak? Terkait masalah sinergi, ya, kita harus ketahui juga bahwa Polri tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan kegiatan pengamanannya, ya, di mana dalam kegiatan-kegiatan tersebut kita juga membutuhkan dari stakeholder lainnya, ya, dari masyarakat, yang intinya adalah kita sama-sama menjaga keamanan, ya, ketertiban dalam kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak yang nanti dilaksanakan di bulan November. Nah, oleh karena itu sekali lagi Polri tidak bisa sendiri. Stakeholder lain sangat kita butuhkan, ya. Mengapa demikian? Karena mereka mempunyai kegiatan-kegiatan yang harus sama-sama kita jaga dalam pelaksanaan pengamanan untuk menghadapi pilkada serentak di tahun ini. Demikian. Baik, saya kembali ke Kang Idam. Kang Idam, ini tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Mbak Titi dan itu mungkin harus menjadi perhatian. Misalnya terkait dengan bagaimana nantinya KPU akan menetapkan tanggal pelantikan itu pada tanggal berapa begitu. Lalu kemudian juga soal merekrut personil sesuai dengan jadwal agar semua tahapan dan juga tidak ada terjadi kebingungan bagi para pelaksananya nanti di lapangan. Bagaimana KPU kemudian menyiasati ataupun mengatur tentang hal ini?
Berkenaan dengan tanggal pelantikan, ya tadi sempat disampaikan oleh Mbak Titi bahwa memang betul pada dasarnya di lampiran 1 Peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tanggal pelantikan itu memang belum dicantumkan. Mengapa belum dicantumkan? Karena memang tanggal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih itu merupakan sepenuhnya kewenangan pemerintah. Itulah kenapa tadi saya menjelaskan bahwa KPU akan berkomunikasi dengan undang, salah satunya adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Nah, nanti pihak Kementerian Dalam Negeri lah yang akan menetapkan kapan pelantikan ini akan diselenggarakan, dan sebagaimana jadwal yang telah kami terbitkan tanggal 16 ya. Tanggal 16 Desember 2024 itu adalah batas akhir KPU Provinsi dalam menetapkan hasil pilkada ya, dalam menetapkan hasil pilkada. Dan sebagaimana kita ketahui, apabila hasil pilkada tersebut disengketakan, maka ada rentang waktu 3 kali 24 jam untuk register perkara di Mahkamah Konstitusi. Dan ini tentunya menjadi pelajaran penting pada saat penanganan PHPU atau perselisihan hasil pemilu kada di tahun 2020, karena rentang waktunya hampir sama ya, tidak jauh beda. Waktu itu diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, maka potensinya pelaksanaan PHPU ini bisa cukup panjang karena bukan terganggu ya, karena adanya hari besar umat beragama dan juga tahun baru. Nah, jadi di sini pentingnya kami harus segera berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Selanjutnya berkenaan dengan sumber daya untuk menyelenggarakan pilkada ini, tadi Mbak Titi sempat menyampaikan bagaimana semua penyelenggara khususnya yang berada dalam struktur KPU itu dapat memahami dengan baik aturan. Persidangan PHP Mahkamah Konstitusi saat ini betul-betul menjadi pelajaran penting bagi kami, karena ternyata ya badan ad hoc kami ini banyak sekali yang melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi, dan itu juga jadi perhatian khusus, sehingga hari ini juga ada banyak beberapa perkara di PHPU Mahkamah Konstitusi itu yang dikabulkan. Nah, ini ke depan kami tegaskan ya, yang demikian itu kami berupaya untuk tidak terulang kembali. Dan kemarin pada saat rekrutmen badan ad hoc khususnya PPK dan PPS, KPU punya kebijakan jangan aktifkan kembali, jangan pilih kembali badan ad hoc yang bermasalah secara hukum ataupun badan ad hoc yang tidak menjalankan kebijakan KPU RI. Ini sebagai bukti bahwa KPU berkomitmen agar penyelenggaraan pilkada lebih baik lagi, dan kami sepakat literasi regulasi menjadi fondasi utama untuk terwujudnya penyelenggaraan pilkada yang berintegritas. Dan literasi regulasi ini juga tidak hanya kepada penyelenggara ya, tapi kami melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini juga kami terus meningkatkan literasi regulasi masyarakat ataupun para stakeholder, terutama juga peserta pilkada. Jadi kalau literasi itu hanya terliterasi di penyelenggara, saya pikir kurang sempurna juga penyelenggaraan pilkada. Jadi semua pihak ya, sengketa hasil pemilu menjadi salah satu kendala. Tentu ada kendala-kendala lainnya, dan juga tidak hanya soal itu, tapi juga kendala apa-apa saja kemudian terkait dengan peta kerawanan dari sisi keamanan. Kami akan bahas lagi nanti usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara, dan kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai menyongsong pilkada serentak. Saya ke Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, ada, kalau saya nggak salah ada 10 tahapan dalam pilkada serentak 2024 ini. Mana kira-kira titik paling krusial yang harus betul-betul diperhatikan dari 10 tahapan ini? Nanti sebelum saya tanyakan ke Kang Idam dan juga ke Pak Erdi, apa kendala terberat di pilkada serentak 2024? Pada dasarnya setiap tahapan punya kerawanannya masing-masing. Hanya saja yang membedakan intensitasnya ya. Kalau di pilkada itu tahapan yang cukup krusial itu adalah fase pencalonan. Dari mulai pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, dan juga bahkan ketika di masa kampanye. Termasuk di pilkada soal pemutakhiran data pemilih juga menjadi catatan tersendiri. Karena di pilkada 2020 misalnya ada daerah yang diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang
karena DPT-nya lebih besar daripada jumlah penduduknya, itu di Nabire. Tetapi memang kalau kita lihat grafik penanganan pelanggaran baik oleh Bawaslu ataupun DKPP, biasanya ketika fase atau tahapan pencalonan itu terjadi peningkatan pelaporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena kenapa? Karena di daerah itu saat pilkada, gesekan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antar kandidat itu cukup besar, mengingat memang wilayah kompetisinya relatif kecil di antara para kelompok politik, elit politiknya pun saling berdekatan begitu ya dari sisi interaksi, dan juga masanya relatif lebih militan. Karena figur personal yang maju di pilkada biasanya memiliki massa konkret gitu ya, dukungan basis massa yang konkret dan itu militansinya lebih kuat begitu. Nah ini yang memang harus diantisipasi terutama kalau terjadi ketidakpuasan terhadap proses pencalonan. Di dalam proses pencalonan itu ada saja yang misal bakal calon perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah itu juga menimbulkan potensi kerawanan. Lalu saat verifikasi ada saja pasangan calon, bakal pasangan calon yang mendaftar yang juga dinyatakan itu tidak memenuhi syarat. Belum lagi kalau ada dinamika partai politik yang mengalami dualisme kepengurusan. Nah, setelah pemilu legislatif biasanya masih ada residunya itu, ketidakpuasan di internal dan lain sebagainya, dukungan ganda dan lain-lain. Jadi tahapan pencalonan dengan beberapa sequence atau pembabakan waktu itu memang betul-betul harus diantisipasi, Mbak Herdi. Ya. Kalau masa kampanye itu sudah pasti ya. Kalau pemungutan suara kita harus akui masyarakat Indonesia, petugas lapangan, terutama KPPS itu relatif tertib, patuh pada aturan dan punya semangat untuk mengabdi yang tinggi. Tapi justru kerawanan bergulir bertambah tingkatnya atau tensinya ketika suara bergerak dari TPS ke tingkatan yang lebih tinggi. Ya, itu kira-kira Mbak Herdi. Mbak Titi, singkat ini terkait dengan soal putusan MA itu, kemudian sejauh mana kira-kira ini akan berpotensi menimbulkan sengketa nantinya? Sebelum saya ke Pak Herdi. Iya, ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, di antara misalnya beberapa kelompok masyarakat kan menyarankan KPU mengabaikan saja, tetapi ada juga yang mengatakan harus ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan peraturan KPU, tetapi operasionalisasinya tidak bisa di 2024, tetapi juga ada yang mengatakan bahwa harus dilakukan intervensi pada level konstitusionalitas norma, dengan misalnya menguji makna calon yang terdapat di dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu, pemaknaannya terhitung kapan, itu kan sebenarnya isu konstitusionalitas, isu yang mestinya diuji di Mahkamah Konstitusi. Saya mendengar beberapa pihak sedang mempersiapkan diri untuk ke Mahkamah Konstitusi menguji pemaknaan konstitusionalitas norma atau frasa calon yang terdapat di dalam pasal 7 Undang-Undang 10 2016. Calon itu dimaknai sebagai terhitung kapan. Ya. Nah itu sebenarnya ranahnya itu ranah Mahkamah Konstitusi. Kalau itu memang betul ditempuh dan ternyata ada perbedaan antara apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ini tentu juga harus diantisipasi ya oleh penyelenggara pemilu kita dan para pemangku kepentingan, apalagi mengingat pendaftaran calon masih cukup lama, yaitu 27 Agustus. Nah, hal-hal seperti ini sangat mungkin akan menimbulkan kontroversi, spekulasi, dan juga gesekan di masyarakat kita, Mbak Herdi. Oke, baik. Saya ke Pak Herdi. Pak Herdi, ini tadi disebutkan juga oleh Mbak Titi ada sejumlah tantangan yang dihadapi, misalnya soal keamanan terutama di masa kampanye, termasuk juga penetapan pasangan calon, apalagi di daerah, ini masanya juga cukup militan. Bagaimana kendala ataupun potensi tantangan yang dihadapi kepolisian dalam pengamanan pilkada kali ini, apalagi kalau kita merujuk pada evaluasi dari pemilu pada Februari lalu? Pak Herdi. Izin Bapak, audionya belum diaktifkan. Ya. Ya, oke, silakan Pak. Kalau kita bicara masalah evaluasi ya terkait dengan pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif beberapa bulan yang lalu, ya secara umum memang kita akui dan sudah bisa kita lihat bersama bahwa situasi keamanan
ya ketertiban masyarakat selama pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun ini itu berjalan aman dan kondusif ya. Siber Polri ya pada saat ini juga selalu melakukan monitoring dan kemudian memantau keadaan selama pemilihan berlangsung. Nah, tidak terdapat fenomena yang menonjol atau yang mencolok. Ini yang kita lihat pada saat kegiatan pemilu kemarin ini. Namun, dinamika itu masih diwarnai terkait adanya berita hoax ya, kemudian ditemukan juga beberapa hal-hal yang di media sosial oleh Siber Polri untuk pelaksanaan pilkada yang akan mendatang. Polri juga akan terus melakukan pengamanan sama seperti kegiatan pada pelaksanaan Pilpres kemarin. Ya, kemudian untuk kita ketahui bersama dari itu semua indikator keberhasilan pilkada serentak di tahun 2024 ini yang harus kita pahami pertama adalah berlangsung aman ya dan lancar sesuai dengan yang berlaku ya. Kemudian partisipasi yang harus kita lihat itu tinggi ya. Kemudian tidak terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik kekerasan. Dan terakhir yaitu pemerintahan yang ada itu akan tetap berjalan baik di pusat maupun di daerah. Nah, informasi yang saya sampaikan ini adalah secara keseluruhan situasi masih kondusif dan kita masih melihat antusias dari masyarakat untuk menjadikan pesta demokrasi serentak terutama di daerah-daerah ini dijaga secara aman dan tertib. Pak Erdi, izin apakah ada daerah-daerah yang kemudian mendapatkan perhatian khusus, terutama kalau kita merujuk pada rilis dari Bawaslu beberapa waktu sebelumnya yang merilis indeks kerawanan pemilu 2024, ada sejumlah daerah yang termasuk rawan, misalnya Provinsi Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Apakah ada perhatian khusus ke daerah-daerah ini atau perlakuannya semua sama? Ya, tentunya ya Polri telah menyiapkan strategi pengamanan khusus guna mengantisipasi gangguan keamanan selama gelaran pilkada serentak di tahun 2024 ini ya, dengan mempertimbangkan resiko kerawanan personil ya di daerah dalam operasi Mantap Praja yang kita laksanakan ini, yang Polri laksanakan ini juga melakukan pemetaan karakteristik, baik itu secara geografis, ya, hakikat kerawanan yang tentunya ini menjadi bagian dari analisa masing-masing daerah. Nah, adapun antisipasinya, Polri tentu menyiapkan personil untuk menghadapi potensi eskalasi konflik yang bekerja sama dengan organisasi, dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, untuk mendinginkan suasana, menggandeng media massa, kemudian untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban, kemudian melakukan dialog sosialisasi pilkada yang aman. Nah, begitu juga Polri juga melakukan patroli skala besar, ya, sedang, kemudian patroli berskala kecil. Nah, kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan cooling system yang selama ini kita lakukan dengan kegiatan Nusantara cooling system ya dalam menjelang pilkada. Nah, ini semua dengan upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat. Namun apabila nantinya terdapat gangguan Kamtibmas muncul, Polri akan segera menindaklanjuti. Itu yang kami akan lakukan. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Kang Idam. Kang Idam, di Pilkada 2024 ini apa kira-kira kendala-kendala yang akan ataupun mendapat atensi lebih begitu dari KPU? Dan tadi kalau kita menanggapi apa yang disampaikan juga oleh Mbak Titi, misalnya fase yang mungkin cukup krusial soal pencalonan dan penetapan pasangan calon, termasuk juga soal DPT yang pada pemilu lalu jumlahnya berbeda begitu ya. DPT, ada satu DPT, ada satu daerah yang kemudian DPT lebih besar jumlahnya dari jumlah penduduknya.
Ya, semua tahapan itu memiliki potensi kerawanannya sendiri. Apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi itu memang benar, dan kami sudah berupaya memetakan potensi-potensi kerawanan tersebut di setiap tahapan penyelenggaraan pilkada, dan kami juga berkoordinasi dengan Polri ya. Dan sebagaimana apa yang pernah terjadi di penyelenggaraan pemilu serentak 2024 kemarin, Polri berhasil dan sukses melakukan pengamanan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Oleh karena itu kami tidak ragu dan kami yakin bahwa pilkada di 2024 ini, pilkada serentak nasional ini juga akan sama, akan aman ya, dan bahkan kami yakin ini lebih kondusif lagi. Kalau bicara tentang keamanan, ya tentunya ada hal yang paling penting kita maknai bersama, yaitu persoalan kepatuhan terhadap hukum atau budaya patuh hukum. Ya, ini penting, dan kami sampaikan kepada rekan-rekan di daerah agar secara intensif melakukan sosialisasi dan juga koordinasi dengan semua pihak agar semua aturan-aturan teknis itu dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Sebentar lagi tanggal 24 Juni sampai dengan 25 Juli KPU akan melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih. Ya. Kemarin pada saat kami mengadakan rapat koordinasi di Surabaya, kami tegaskan kepada 38 KPU provinsi dan KIP Aceh agar betul-betul dapat merekrut pantarlih yang memiliki kompetensi, ya, tidak hanya dia memiliki kecakapan dalam bidang penggunaan teknologi sistem informasi, karena kebetulan pada pemutakhiran data pemilih kali ini akan menggunakan e-coklit, tetapi juga memiliki komitmen dan kemauan yang keras untuk betul-betul memutakhirkan daftar pemilih. Mereka tidak hanya bekerja dengan pendekatan analisis meja ya, atau desk analisis, tapi mereka juga harus mengunjungi rumah pemilih ya, dari satu rumah ke rumah lainnya, karena memang tugas pantarlih demikian. Mereka pastikan bahwa pemilih dalam wilayah kerja mereka dalam satu TPS itu betul-betul terdaftar dalam daftar pemilih. Memang kalau ada komentar tanpa harus terdaftar dalam daftar pemilih kan bisa menggunakan hak pilih dengan nanti memperlihatkan KTP elektronik, betul, tapi data pemilih menjadi data dasar dalam penyiapan logistik pilkada dan pelayanan kepada para pemilih. Ya, Kang Idam, selain tadi beberapa hal yang disebutkan termasuk mendatangi ke rumah calon pemilih begitu, bagaimana memastikan agar apa yang terjadi di pemilu kemarin, ada DPT yang jumlahnya lebih dari jumlah penduduk, itu tidak terjadi lagi? Ada cara atau terobosan apa begitu yang dilakukan KPU untuk memastikan bahwa data DPT ini benar-benar sahih begitu? Selain kami mempersiapkan sumber daya yang lebih profesional dan mekanisme pengawasan ataupun monitoring kerja terhadap sumber daya yang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih tersebut, tentunya sebagaimana yang menjadi pengetahuan umum publik kita, partisipasi menjadi kunci. Dan hari ini ya kami memberikan ruang yang sebesar-besarnya partisipasi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih itu bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional, dalam artian berkomunikasi langsung dengan petugas pantarlih ataupun badan ad hoc ataupun KPU Kabupaten Kota setempat, tetapi kami juga memberikan ruang di mana masyarakat bisa berpartisipasi dengan basis teknologi internet untuk melakukan pengecekan data pemilih. Dan saya yakin ke depan karena proses ini terbuka, jadi data pemilih hari ini lebih akurat, sehingga ke depan tidak ada cerita lagi bahwa data DPT ini lebih besar jumlahnya daripada penduduk ya. Apa yang disampaikan Mbak Titi itu sebenarnya terjadi pada pilkada yang sebelumnya, bukan pada pemilu serentak 2024, tapi tentunya kami sebagai penyelenggara pilkada yang berkomitmen agar semua tahapan itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi early warning system atau sistem peringatan dini bagi kami untuk memastikan di setiap tahapan integritas elektoral itu dapat terwujud dengan baik. Sekali lagi kuncinya partisipasi. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Erdi, peran media ini sangat strategis. Saya sependapat itu ya,
media sebagai platform dari suara rakyat. Saya berharap karena pilkada adalah kepentingan tidak hanya dalam konteks demokrasi lokal Indonesia, tapi di pilkada ini kita akan bicara tentang desain pembangunan 5 tahun ke depan dalam rangka memperkokoh pembangunan nasional. Oleh karena itu saya berharap perhelatan pilkada nasional ini itu menjadi perhatian serius dari rekan-rekan media. Dan saya melihat untuk media nasional kami apresiasi dan media-media lokal juga bicara hal yang sama. Ya. Kami apresiasi peran-peran strategis media untuk memastikan tahapan penyelenggaraan pilkada ini berjalan sesuai dengan aturan, dan yang terpenting masyarakat semakin tertarik untuk berpartisipasi aktif. Tentu menjadi penting, terutama media arus utama. Tapi kita juga jangan lupa, saya ke Pak Erdi, bahwa di era digital ini banyak juga media sosial yang belum tentu bisa diverifikasi kebenarannya. Begitu, ada informasi-informasi yang kemudian sifatnya belum tentu benar atau informasi hoax begitu. Apakah kemudian kepolisian juga menerapkan pengamanan khusus seperti pengamanan siber dan lain sebagainya dalam pilkada serentak kali ini? Ya. Polri tentu melakukan antisipasi tersebut ya untuk menghadapi potensi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjelang Pilkada 2024 saat ini. Salah satunya yaitu dengan melakukan patroli siber ya, di mana tidak hanya di jajaran Polda saja, namun sampai di tingkat Polres-Polres itu harus melakukan pemantauan terhadap isu-isu yang berkembang terkait pilkada. Nah, di media sosial dan media mainstream ya, terutama. Kemudian hal tersebut karena kita ketahui bahwa potensi konflik ini tidak serta-merta diawali dari wilayah atau apa istilahnya ya di wilayah ya, tetapi juga dari udara. Pengertian di wilayah darat, tapi juga dari udara ya. Dari udara ini maksud kami adalah dari dunia siber. Ini kita melakukan pemantauan setiap waktu ya. Kalau ada upaya yang mengganggu, memancing, memprovokasi, tentunya kita akan tidak segan-segan untuk melakukan penindakan. Baik, Pak Erdi. Oleh karena itu, patroli cyber yang kita lakukan itu untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran informasi. Baik, ya. Terakhir saya ingin minta closing statement dari Bapak Ibu semua terkait dengan tema kita malam hari ini, menyongsong pilkada serentak. Meskipun waktunya masih lebih dari 5 bulan lagi, apa yang harus betul-betul dijaga agar nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kita harapkan. Silahkan singkat saja, Kang Idam. Partisipasi menjadi kunci sukses dari penyelenggaraan pilkada, dan pilkada tidak sekedar sarana aktualisasi kedaulatan rakyat, tapi pilkada ini adalah sarana rakyat untuk menentukan arah pembangunan daerah ya. Jadi kalau sekiranya kita ingin menginginkan bahwa satu daerah lebih maju, mari saatnya kita bicarakan di pilkada ini. Jadi pilkada adalah tonggak penting dalam pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Mari berpartisipasi aktif. Ya, Mbak Titi, silakan singkat Mbak Titi. Ya, saya kira pilkada bukan sekedar ritual ya, tetapi memang kita harus pastikan para pemilih itu memahami dampak dari pilkada terhadap kehidupan mereka. Oleh karena itu kepedulian itu sangat dibutuhkan. Nah, pilkada bukan sekedar menyelenggarakan pemilihan, tetapi memastikan juga integritas penyelenggaranya, integritas prosesnya, dan juga integritas hasilnya. Oleh karena itu, mari kita semua membangun kesadaran ini. Paling penting Mbak Herdi, pilkada 2024 itu bukan cuma Jakarta, ya, tapi seluruh wilayah Indonesia ada pilkadanya, termasuk daerah kita. Nah, ini yang semua membutuhkan peran serta kita untuk makin menggaungkannya, dan juga dukungan dari semua pihak, media di dalam menyukseskan pilkada serentak 2024. Ya, baik. Pak Erdi, silakan singkat juga, Pak. Baik, dari konteks pengamanan, Polri mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif ya dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada saat jelang pilkada 2024 ini. Masyarakat kami mengimbau ya untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya, serta untuk tidak terprovokasi pihak-pihak yang mengganggu pelaksanaan pilkada 2024 ya, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama untuk mewujudkan pilkada 2024 aman, damai, dan terlaksana dengan baik. Demikian.
Baik, terima kasih Pak Erdi, Kang Idam, dan juga Mbak Titi sudah berbincang bersama kami malam hari ini di Indonesia Bicara. Kita tentu berharap seperti yang tadi disampaikan oleh para narasumber bahwa pilkada bukan hanya sekedar memilih kepala daerah, tapi ini menjadi penting untuk masa depan daerah 5 tahun ke depan. Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam. Ya, dan saudara, ini sekaligus mengakhiri perbincangan kita di Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa dan terima kasih.